Berita meninggalnya para pelawak ini membawa duka yang mendalam bagi dunia hiburan tanah air. Pasalnya, para pelawak Indonesia ini kerap menjadi penghibur ketika tampil di layar kaca televisi tanah air. Tim Bintang Top telah merangkum kabar duka dari dunia komedian tanah air. Sebanyak 30 pelawak legendaris Indonesia telah berpulang karena berbagai penyebab mulai dari penyakit jantung, paru-paru hingga komplikasi kronis lainnya. Mereka pernah menjadi ikon tawa jutaan penonton dan kini hanya tinggal kenangan. Inilah deretan pelawak top yang telah meninggalkan panggung hiburan untuk selamanya. Nanu Mouljono atau lebih dikenal sebagai Nanu Warkop adalah salah satu personil awal grup lawak legendaris Warkop DKI. Ia merupakan teman kuliah Dono dan Kasino di Universitas Indonesia dan ikut mendirikan grup Warkop Prambors yang kemudian dikenal luas sebagai Warkop DKI. Nanu dikenal dengan karakter Poltak, seorang pemuda Batak yang kocak dan nyeleneh. Meskipun kiprahnya di dunia lawak tidak sepanjang Dono, Kasino, dan Indro, kehadiran Nanu tetap membekas di hati para penggemar lawakan era 80-an. Nanu meninggal dunia pada 22 Maret tahun 1983 dalam usia 30 tahun akibat penyakit ginjal yang dideritanya. Timbul Sri Mulat. Timbul Supriyono atau yang lebih dikenal dengan nama Timbul Sri Mulat adalah salah satu pelawak senior yang turut membesarkan nama grup legendaris Sri Mulat. Ia dikenal lewat gaya lawak khas Jawa Timur dengan ekspresi wajah datar namun isi ucapannya mengundang tawa. Timbul kerap tampil sebagai karakter pendiam yang tiba-tiba melontarkan kalimat lucu dengan intonasi datar sehingga lawakannya terasa natural dan mengena. Timbul meninggal dunia pada 26 April tahun 2011 dalam usia 66 tahun karena komplikasi penyakit ginjal dan paru-paru. Bambang Gentolet adalah salah satu pelawak senior Indonesia yang dikenal luas lewat penampilannya di panggung Sri Mulat. Bambang kerap tampil sebagai karakter yang polos, sok tahu atau menjadi objek keisengan pelawak lain. Nama Gentolet sendiri melekat erat dengan gaya komedinya yang lucu tanpa harus berteriak. Bambang Gentolet meninggal dunia pada 20 Juni tahun 2017 dalam usia 74 tahun karena komplikasi penyakit diabetes dan jantung. Ia sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit sebelum akhirnya berpulang. Ateng yang memiliki nama asli Andreas Leo Ateng Suripto adalah pelawak legendaris Indonesia yang dikenal luas pada era 70-an hingga 90-an. Ia identik dengan postur tubuh pendek, wajah bulat serta ekspresi kocak yang selalu mengundang tawa. Ateng memulai karier bersama grup Kuartet Jaya, lalu berpasangan dengan Iskak dalam duo komedi yang sangat populer kala itu. Ia juga membintangi banyak film komedi dan tampil di berbagai acara televisi menjadikannya salah satu ikon lawak paling dicintai masyarakat Indonesia. Ateng meninggal dunia pada 3 Mei tahun 2003 dalam usia 60 tahun akibat komplikasi penyakit liver yang telah lama dideritanya. Iskak atau Raden Iskak adalah pelawak senior yang dikenal sebagai partner legendaris dari Ateng. Iskak dikenal dengan gaya kocak yang spontan, celetukan khas Jawa serta ekspresi wajah yang kerap memancing tawa bahkan sebelum ia membuka mulut. Kombinasi gaya cerdas dan jenaka menjadikan duet Ateng Iskak sebagai pelopor lawakan sehat di masa itu. Iskak meninggal dunia pada tahun 1979 di usia sekitar 50 tahun karena penyakit jantung. Meski kepergiannya terjadi lebih dulu dibanding rekan duetnya, nama Iskak tetap dikenang sebagai pionir dunia komedi Indonesia. Darto Helem atau Soedarto adalah salah satu pelawak senior yang namanya mencuat bersama grup lawak legendaris Sri Mulat. Julukan Helem disematkan karena gaya khasnya yang sering mengenakan penutup kepala dalam berbagai pertunjukan menambah kesan unik dan lucu dari sosoknya. Darto Helem meninggal dunia pada 20 Juni tahun 2011 dalam usia 69 tahun karena komplikasi penyakit paru-paru. Gopeng adalah salah satu pelawak legendaris Indonesia yang dikenal luas melalui penampilannya bersama grup Sri Mulat. Dalam setiap penampilannya, Gopeng kerap memerankan karakter polos, lugu dan seringkali jadi sasaran keisengan pelawak lain. Gopeng meninggal dunia pada 17 Oktober tahun 2000 dalam usia 61 tahun akibat penyakit komplikasi paru-paru dan jantung.
Kepergian Gopeng menjadi kehilangan besar bagi Sri Mulat dan para pecinta komedi tanah air. Mamiek Prakoso adalah pelawak serbabisa yang dikenal sebagai salah satu bintang utama grup lawak legendaris Sri Mulat. Ia dikenal dengan wajah serius, ekspresi datar namun mampu melontarkan kelucuan yang tak terduga dan menggelitik. Lahir dari keluarga seniman, Mamiek adalah adik kandung dari penyanyi campursari terkenal almarhum Didi Kempot. Di panggung Sri Mulat, ia menjadi sosok yang sangat dihormati karena keahliannya dalam berimprovisasi dan menjaga kualitas komedi tradisional tetap hidup di tengah gempuran hiburan modern. Mamiek Prakoso meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus tahun 2014 dalam usia 53 tahun akibat penyakit liver yang sudah lama ia derita. Haji Bokir. Haji Bokir atau yang memiliki nama asli Bokir bin Jiun adalah salah satu pelawak legendaris Betawi yang dikenal luas di dunia hiburan Indonesia. Karirnya dimulai dari dunia lenong Betawi, sebuah teater tradisional khas Jakarta. Dari panggung rakyat itulah namanya mulai dikenal hingga akhirnya tampil di layar kaca dan membintangi sejumlah sinetron komedi termasuk yang paling dikenal Lenong Rumpi. Haji Bokir meninggal dunia pada 18 April tahun 2002 dalam usia 66 tahun akibat komplikasi penyakit paru-paru yang telah lama dideritanya. Basuki atau yang memiliki nama lengkap Basuki Jaelani adalah salah satu pelawak dan aktor komedi papan atas Indonesia yang dikenal luas sejak era 80-an hingga awal 2000-an. Ia mulai dikenal publik melalui penampilannya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan dan berbagai acara komedi televisi. Basuki dikenal dengan karakter Pak Raden yang lucu serta gaya bicara khas dan mimik wajah jenaka yang mudah dikenali. Basuki meninggal dunia secara mendadak pada 12 Maret tahun 2007 dalam usia 56 tahun akibat serangan jantung saat sedang bermain futsal. Kepergiannya mengejutkan banyak pihak karena ia terlihat bugar dan aktif. M. Nurman Hakim yang lebih dikenal dengan nama panggung Pak Tilei adalah pelawak senior asal Betawi yang dikenal luas melalui berbagai sinetron komedi di televisi nasional. Namanya melejit lewat penampilannya dalam acara Lenong Rumpi dan sejumlah sinetron komedi seperti Lorong Waktu, Tukang Bubur Naik Haji dan Si Yoyo. Pak Tilei dikenal dengan logat Betawi kental, gaya lugu namun mengocok perut serta wajah polos yang selalu berhasil mencairkan suasana. Pak Tilei meninggal dunia pada 1 Juni tahun 2020 di usia 62 tahun akibat komplikasi penyakit paru-paru. Gogon atau bernama lengkap Margono adalah pelawak ikonik yang namanya melejit lewat grup lawak legendaris Sri Mulat. Gogon seringkali berperan sebagai pelawak slapstick dengan gerakan tubuh yang lucu, suara yang unik dan kejenakaan yang spontan. Gaya lawakannya sering menjadi pusat perhatian dalam setiap pementasan Sri Mulat maupun acara televisi yang ia bintangi. Gogon meninggal dunia pada 15 Mei tahun 2018 dalam usia 58 tahun akibat serangan jantung. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit saat akan mengisi acara off-air namun tak tertolong. Jojon yang memiliki nama asli Juhri Masjan adalah salah satu pelawak paling ikonik di Indonesia. Ia dikenal luas berkat gaya penampilannya yang khas. Kumis kecil ala Charlie Chaplin, celana tinggi dan wajah serius yang justru memancing tawa. Karakter ini menjadikan Jojon sebagai salah satu pelawak paling dikenali sepanjang masa. Jojon tidak hanya lucu, tapi juga dikenal sebagai pelawak yang cerdas dan mampu menyisipkan kritik sosial lewat komedinya. Jojon meninggal dunia pada 6 Maret tahun 2014 dalam usia 66 tahun akibat serangan jantung. Ia menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta. Him Damsyik yang bernama lengkap Hajatan Damsyik adalah aktor dan penari klasik Indonesia yang dikenal luas melalui perannya sebagai Datuk Maringgih dalam sinetron legendaris Siti Nurbaya. Meski lebih dikenal sebagai aktor drama, Him Damsyik juga tampil dalam berbagai acara komedi dengan gaya yang unik dan mengundang senyum menjadikannya sosok yang cukup ikonik di dunia hiburan tanah air. Him Damsyik meninggal dunia pada 3 Februari tahun 2012 dalam usia 82 tahun setelah berjuang melawan komplikasi penyakit akibat demam berdarah.
Henry Caper adalah pelawak yang dikenal sebagai bagian dari grup Cagur dan kerap tampil di acara Canda Pagi serta berbagai sinetron komedi. Ia memiliki gaya ceria, energik dan kadang absurd yang membuatnya cepat dikenali penonton. Henry Caper meninggal dunia pada 27 Oktober tahun 2014 dalam usia 37 tahun akibat penyakit stroke yang menyerangnya secara mendadak. Kepergiannya mengejutkan banyak penggemar karena usianya yang masih muda dan sedang produktif. Topan Lesus atau dikenal juga dengan nama Topan of VJ adalah pelawak yang namanya melejit lewat acara komedi populer opera Van Java. Meski kerap tampil sebagai pelawak pendukung, kehadirannya selalu mencuri perhatian berkat gaya ekspresif, mimik wajah kocak dan kemampuan improvisasi yang kuat. Topan dikenal dengan karakter energik dan suara melengking yang khas. Ia sering menjadi bahan keisengan pelawak utama seperti Sule, Andre Taulany dan Parto, namun justru dari situlah daya tarik Topan muncul. Ia mampu membuat penonton tertawa hanya dengan ekspresi diamnya sekalipun. Topan Lesus meninggal dunia secara mendadak pada 1 Juni tahun 2013 dalam usia 40 tahun akibat serangan jantung. Kepergiannya mengejutkan publik karena ia masih aktif tampil di berbagai acara televisi. Omas Wati atau akrab disapa Omas adalah pelawak wanita asal Betawi yang dikenal dengan gaya bicara ceplas-ceplos dan logat khas yang kuat. Ia memulai karirnya dari panggung lenong bersama kedua kakaknya Mandra dan Mastur. Omas dikenal luas setelah sering tampil dalam sinetron komedi dan acara lawak televisi terutama di era 2000-an. Karakternya yang galak, cerewet tapi mengocok perut membuatnya dicintai oleh berbagai kalangan. Omas Wati meninggal dunia pada 16 Oktober tahun 2020 di usia 54 tahun akibat komplikasi penyakit paru-paru dan kanker. Kepergiannya membawa duka mendalam karena ia dikenal sebagai sosok yang apa adanya dan sangat mencintai dunia hiburan. Mpok Nori atau Nuri Sarinuri adalah pelawak perempuan Betawi yang melegenda. Ia dikenal luas lewat berbagai sinetron komedi dan panggung lenong dengan karakter emak-emak galak yang kocak dan blak-blakan. Karirnya melesat sejak tampil di TVRI dan kemudian terus berlanjut hingga usia senja. Mpok Nori memiliki gaya komedi yang khas dan sangat identik dengan budaya Betawi. Mpok Nori meninggal dunia pada 3 April tahun 2015 dalam usia 84 tahun karena komplikasi paru-paru. Kepergiannya menjadi duka bagi dunia hiburan, karena ia adalah simbol wanita tangguh yang tetap menghibur meski usia tak lagi muda. Benyamin Sueb atau akrab disapa Bang Ben adalah sosok seniman multitalenta asal Betawi yang dikenal sebagai pelawak, penyanyi, aktor hingga komposer. Ia memulai karier dari dunia musik dan lenong lalu merambah ke film dan lawakan yang menjadikannya ikon budaya Betawi. Bang Ben terkenal dengan gaya bicara ceplas-ceplos, humor khas rakyat serta kemampuan mengolah cerita menjadi satire sosial yang jenaka namun menyentuh. Benyamin Sueb meninggal dunia pada 5 September tahun 1995 dalam usia 56 tahun akibat serangan jantung saat bermain sepak bola. Kepergiannya mengejutkan dunia hiburan karena ia masih sangat aktif berkarya. Laila Sari adalah artis serba bisa yang dikenal sebagai penyanyi, aktris dan pelawak. Ia mulai berkarier sejak era 1950-an dan dikenal sebagai seniman panggung sejati dengan gaya penampilan energik dan suara khas. Di masa tuanya, Laila Sari tampil di berbagai acara televisi sebagai pelawak dan ikon hiburan lawas, sering memerankan nenek-nenek jenaka yang cerewet tapi menghibur. Laila Sari meninggal dunia pada 20 November tahun 2017 dalam usia 82 tahun setelah berjuang melawan berbagai penyakit dan kesulitan ekonomi. Meski hidupnya penuh perjuangan, ia tetap dikenal sebagai pribadi yang tangguh dan penuh tawa hingga akhir hayat. Budi Anduk atau bernama asli Budi Prihatin adalah pelawak bertampang unik yang dikenal lewat ekspresi wajah jenaka dan gaya bicara yang lebay namun menghibur. Ia mulai dikenal lewat acara Tawa Sutra dan semakin melejit lewat sinetron komedi Betawi. Dengan rambut kribo dan gaya spontan yang khas, Budi Anduk sukses jadi ikon lawakan TV era 2000-an. Budi Anduk meninggal dunia pada 11 Januari tahun 2016 di usia 47 tahun akibat kanker paru-paru.
Dunia hiburan kehilangan sosok pelawak yang mampu membuat tawa hanya dengan sekilas senyum. A.A. Jimmy atau bernama asli Herianto dikenal sebagai pelawak yang kerap memerankan tokoh ulama lucu dengan gaya bicara dan penampilan mirip A.A. Jim yang jadi sumber nama panggungnya. Ia mulai dikenal lewat acara Jakabaret dan melanjutkan karier di berbagai program lawak hingga akhirnya bergabung dengan grup Jigo. A.A. Jimmy memiliki karakter yang kalem, namun selalu berhasil mencuri tawa dengan kalimat sederhana. A.A. Jimmy meninggal dunia dalam bencana tsunami Selat Sunda pada tanggal 22 Desember tahun 2018 dalam usia 35 tahun saat sedang tampil di acara gathering perusahaan di Tanjung Lesung. Kepergiannya mendadak dan tragis membuat publik terkejut dan berduka mendalam. Dedi Petet atau Deddy Mizwar Petet adalah aktor dan pelawak senior yang terkenal lewat peran legendarisnya sebagai Emon dalam film Catatan Si Boy. Gaya, kemayu, dan lucu Emon membuat nama Dedi Petet melejit dan menjadi ikon lawakan era 80 hingga 90-an. Di balik karakternya yang jenaka, Dedi dikenal sebagai aktor serius yang berkontribusi besar dalam perfilman Indonesia. Ia juga tampil dalam berbagai film dan sinetron berkelas menjadikannya seniman sejati yang dihormati lintas generasi. Dedi Petet meninggal dunia pada tanggal 15 Mei tahun 2015 dalam usia 59 tahun akibat komplikasi penyakit lambung dan asam lambung yang dideritanya setelah kembali dari ibadah umroh. Eko DJ bernama lengkap Eko Joyo adalah pelawak yang dikenal lewat acara Lenong Rumpi dan berbagai sinetron komedi. Ia punya gaya bicara datar, karakter lugu dan ekspresi polos yang kocak. Eko DJ meninggal dunia pada 27 Maret tahun 2017 di usia 65 tahun karena komplikasi penyakit ginjal dan jantung. Ia wafat setelah lama sakit dan sempat menjalani cuci darah rutin. Ronaldikin dengan nama asli Wahyu Ramdhani adalah pelawak unik yang dikenal karena wajahnya mirip legenda sepak bola dunia Ronaldinho. Ia sering tampil di acara komedi televisi, iklan, dan program olahraga. Ia meninggal dunia pada 22 Januari tahun 2019 di usia 46 tahun akibat penyakit infeksi paru-paru. Meski singkat, kehadirannya sangat membekas di hati masyarakat. Taufik Safalas, pelawak flamboyan dan presenter energik, dikenal lewat acara Chatting with Taufik dan berbagai program TV. Ia wafat secara tragis pada 11 Juli tahun 2017 dalam usia 33 tahun akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Cipularang. Kepergiannya mendadak dan mengejutkan banyak pihak. Idan Separo, anggota grup lawak Separo, dikenal lewat sinetron dan FTV komedi religi. Ia tampil dengan logat Betawi dan karakter pelawak yang santai dan ceplas-ceplos. Idan meninggal dunia pada 2 September tahun 2020 di usia 44 tahun karena komplikasi diabetes dan paru-paru. Olga Syahputra bernama asli Yoga Syahputra adalah bintang komedi, presenter, dan aktor yang sangat dicintai publik. Ia dikenal lewat acara Dahsyat, Ekstravaganza, dan berbagai sinetron komedi. Olga meninggal dunia pada 27 Maret tahun 2015 di usia 32 tahun akibat penyakit meningitis yang dideritanya selama berbulan-bulan di Singapura. Ade Namnung, pelawak bertubuh besar dan suara khas, dikenal lewat Spontan, Lenong Rumpi, dan berbagai acara komedi televisi. Ia wafat pada 31 Januari tahun 2012 dalam usia 34 tahun setelah mengalami stroke dan komplikasi jantung. Kepergiannya mengejutkan dunia hiburan karena terjadi di puncak kariernya. Sapri, dikenal sebagai Sapri Pantun, adalah pelawak Betawi yang khas dengan gaya berpantun spontan. Ia menjadi favorit penonton di acara Pesbukers dan berbagai sinetron komedi. Sapri meninggal dunia pada 10 Mei tahun 2021 di usia 49 tahun karena gula darah tinggi dan komplikasi ginjal. Ia sempat koma sebelum menghembuskan napas terakhir. Fuad Alkhar dikenal sebagai pelawak dan penulis skenario komedi yang banyak berperan di balik layar.
Ia juga sempat tampil di berbagai sinetron dan film lawak. Fuad meninggal dunia pada 21 November tahun 2013 di usia 54 tahun akibat komplikasi diabetes dan jantung. Sosoknya dikenang sebagai penggagas ide-ide komedi kreatif. Edi Oglek dengan nama asli Edi Suwandi adalah aktor dan pelawak asal Jakarta yang dikenal luas melalui perannya sebagai kardun dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji The Series. Lahir pada 14 Juli 1966, Edi memulai karirnya di dunia seni peran pada tahun 1984 dengan bergabung dalam teater cagar budaya yang dipimpin oleh Nano Sunarno. Edi Oglek meninggal dunia pada 28 Juni tahun 2021 di usia 54 tahun setelah dinyatakan positif COVID-19 dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Polo atau Suprapto adalah anggota grup lawak legendaris Sri Mulat yang dikenal dengan gaya humor slapstick dan ekspresi wajah yang khas. Ia sering berperan sebagai karakter yang polos dan lugu namun mampu mengundang tawa penonton. Polo meninggal dunia pada 6 Maret tahun 2024 dalam usia 61 tahun akibat komplikasi penyakit paru-paru. Nurbuat adalah pelawak senior yang dikenal melalui penampilannya di berbagai acara komedi televisi dan panggung hiburan. Ia memiliki gaya humor yang sederhana namun mengena, seringkali memerankan tokoh bapak-bapak yang bijak namun kocak. Nurbuat meninggal dunia pada 14 Juni tahun 2018 dalam usia 69 tahun akibat komplikasi penyakit jantung. Edi Gomblo adalah pelawak yang populer pada era 1970-an hingga 1980-an. Ia dikenal melalui film-film komedi Indonesia dan memiliki gaya humor yang khas dengan mimik wajah yang lucu. Edi Gomblo meninggal dunia pada 4 Agustus tahun 2022 dalam usia 80 tahun akibat komplikasi penyakit paru-paru. Rini S. Bonbon adalah pelawak wanita yang dikenal melalui penampilannya di berbagai acara komedi televisi. Ia memiliki gaya humor yang energik dan seringkali memerankan karakter wanita yang ceria dan lucu. Rini S. Bonbon meninggal dunia pada 10 Juli tahun 2022 dalam usia 51 tahun akibat komplikasi penyakit jantung. Kepergiannya mengejutkan banyak pihak terutama karena ia sempat merencanakan pernikahan sebelum wafat. Nurul Komar atau dikenal sebagai Komar adalah pelawak yang tergabung dalam grup lawak Empat Sekawan. Ia juga dikenal sebagai politisi dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Komar meninggal dunia pada 8 Januari tahun 2025 dalam usia 64 tahun akibat kanker usus. Babai Cabita atau bernama asli Priya Prayoga Pratama adalah komika dan aktor asal Medan, Sumatera Utara. Ia dikenal luas setelah menjuarai ajang stand-up komedi Indonesia musim ketiga pada tahun 2013. Dengan gaya humor santai dan khas, Babai berhasil mencuri perhatian penonton. Babai Cabita meninggal dunia pada 9 April tahun 2024 di usia 34 tahun akibat anemia aplastik, sebuah penyakit langka yang menyerang sumsum tulang belakang. Dono yang memiliki nama lengkap Wahyu Sardono adalah salah satu pelawak paling berpengaruh dalam sejarah hiburan Indonesia. Ia dikenal sebagai anggota utama dari trio legendaris Warkop DKI bersama Kasino dan Indro. Dono meninggal dunia pada 30 Desember tahun 2001 dalam usia 51 tahun akibat kanker paru-paru. Ia sempat dirawat cukup lama sebelum akhirnya berpulang. Kepergiannya menjadi pukulan berat bagi dunia hiburan, namun karya-karyanya di puluhan film tetap hidup hingga kini. Kasino Hadiwibowo atau lebih dikenal sebagai Kasino Warkop adalah pelawak dengan gaya bicara cepat, cerdas dan penuh improvisasi. Ia dikenal sebagai anggota paling ekspresif dan cerewet dalam formasi Warkop DKI. Kasino meninggal dunia pada 18 Desember 1997 dalam usia 47 tahun akibat tumor otak yang dideritanya selama bertahun-tahun. Meski dalam kondisi sakit, ia tetap sempat tampil di beberapa acara menunjukkan semangat luar biasa sebagai seniman sejati. Hingga kini,
Nama Kasino tetap melekat sebagai simbol pelawak cerdas dan karismatik dalam sejarah komedi Indonesia.